Halo semuanya, di video ini kami akan membahas tentang peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Restiani, saya sendiri Silvi Fani Nurusifa, Sri Marta Indriani, dan Syafira Putri Oktasiana. Nah, langsung saja kita bahas ya. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis-jenis pengendalian yang akan dibahas oleh teman saya Restiani. Dan yang kedua, ada perancangan sistem pengendalian yang akan dibahas oleh teman saya Sri Marta. Dan yang terakhir, ada metode pengendalian anggaran yang akan dibahas oleh teman saya Syafira. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas sedikit tentang pengendalian dalam manajemen. Apa sih pengendalian itu? Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan utama dari pengendalian adalah untuk mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam sebuah perusahaan, sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan karena berperan besar dalam perkembangan perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan tidak ada pengendalian manajemen, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan sangat rentan dengan kemunduran. Sebaliknya, jika sistem pengendalian dalam suatu perusahaan sangat baik, maka perusahaan tersebut akan sangat berkembang. Tentunya, setiap perusahaan mempunyai standar masing-masing untuk pengendalian manajemennya. Semakin baik sistem pengendaliannya, maka akan sangat berpengaruh pada perusahaan. Tetapi banyak juga dari perusahaan yang tidak terlalu memikirkan sistem pengendalian manajemen. Oleh sebab itu, tidak banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kemunduran. Sistem pengendalian manajemen terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, pengendalian pencegahan, kedua pengendalian deteksi, ketiga pengendalian koreksi, keempat pengendalian pengarahan, kelima pengendalian kompensatif. Pengendalian pencegahan dimaksud untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Sebagaimana peribahasa mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian pula dengan pengendalian. Namun, pengendalian pencegahan tidak dapat menjamin tidak terjadinya kesalahan atau kecurangan sehingga masih dibutuhkan pengendalian lainnya. Pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Rekonsiliasi bank atas pencocokan saldo pada buku bank dengan saldo kas buku organisasi merupakan kunci pengendalian deteksi atau saldo kas. Beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya agar kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Contoh atas pengendalian ini adalah kegiatan supervisi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerja. Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian, seperti pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadaannya pemisahan fungsi. Perancangan sistem pengendalian. Sebelum membuat sistem pengendalian manajemen, kalian harus mengetahui tujuan dari organisasi tersebut. Penyusunan sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, dengan pertimbangan pola otonomi yang dipakai organisasi dalam mempengaruhi perilaku para manajer yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Bagian ini mencakup 2 identifikasi. 1. Iklim sebagai perilaku manajer seperti gaya para manajer dan juga filosofi organisasi. 2. Perancangan sistem berikutnya memulai tugas dengan cara mengidentifikasi strategi. Bagian kedua,
Penyusunan sistem pengendalian manajemen disusun dengan rancangan dari struktur pengendalian manajemennya. Rancangan ini antara lain: 1. Keputusan pembentukan dari sebuah pertanggungjawaban unit organisasi guna menjaga sumber-sumber organisasi. 2. Sistem pengukuran prestasi dipakai untuk mengevaluasi pusat pertanggungjawaban. Bagian 3. Menyusun proses pengendalian manajemen yang bersifat berulang-ulang. Proses pengendalian manajemen ini biasanya didukung dari sistem informasi formal. Proses pengendalian secara berulang-ulang bertujuan untuk 1. Menerjemahkan tujuan secara menyeluruh organisasi sebagai tujuan maupun pusat pertanggungjawaban sebuah organisasi. 2. Peka terhadap perubahan lingkungan yang bisa mempengaruhi pada tujuan dan strategi. 3. Membandingkan tindakan guna menyelesaikan masalah yang telah dihadapi untuk mencapai tujuan. Bagian keempat, struktur pengendalian manajemen memusatkan dalam berbagai jenis pusat pertanggungjawaban pada organisasi. Secara sederhana, istilah pusat pertanggungjawaban ini dipakai untuk menunjukkan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang telah bertanggung jawab. Setiap pusat pertanggungjawaban meliputi 1. Memakai masukan atau input, 2. Menjalankan pekerjaan atau proses, 3. Menghasilkan keluaran atau output. Pengendalian anggaran. Sistem pengendalian anggaran adalah sistem pengendalian perusahaan dengan menggunakan anggaran sebagai alatnya. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin agar sasaran perusahaan tercapai dan anggaran dipakai sebagai patokan untuk menentukan arah. Jadi, dalam pengendalian anggaran, yang dikendalikan bukan anggarannya, melainkan perusahaan. Untuk mencapai sasaran, perusahaan harus melakukan perencanaan, dan anggaran merupakan bagian dari perencanaan tersebut. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai sasaran yang ingin dicapai, serta cara atau strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Sebagai pedoman dalam memilih strategi untuk mencapai sasaran, harus ditetapkan kebijakan. Aspek-aspek dalam sistem pengendalian anggaran ada 4, yaitu organisasi peranggaran, prosedur penyusunan anggaran, jangka waktu anggaran, dan macam-macam anggaran. Nah, berhubung dengan semua materi sudah dibahas, maka kita akan mengakhiri video ini. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan memberikan suatu studi kasus. Disimak baik-baik ya teman-teman. Ada sebuah perusahaan yang bernama PT Sentral Pertiwi Bahari. Ini adalah anak perusahaan dari PT Sentral Proteina Prima. Nah, PT Sentral Pertiwi Bahari ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam budidaya udang terintegrasi yang meliputi pembangunan dan pengembangan tambak udang untuk dijual kepada petani udang, untuk dijadikan pakan ternak, dan pembibitan untuk pemasok tani. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki tambak terbesar di Indonesia dan terintegrasi vertikal, mulai dari indukan udang, pembesaran benur, budidaya udang, pemberikan pangan udang, proses panen, dan pembekuan, pemrosesan udang hingga ekspor. Nah, suatu hari terjadi perselisihan antara petambak Plasma Forum Silaturahmi dengan petambak Pro Kemitraan. Kedua kubu yang bentrok tersebut memang sudah sejak lama mempunyai perbedaan sikap terhadap perusahaan PT Sentral Pertiwi Bahari, yang salah satunya menyebabkan semakin turunnya produksi. Menurut situs lampos.co.id, dari sekitar 3.400 petambak milik perusahaan, hanya 600 yang berproduksi. Menghadapi masalah tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan perusahaan sebagai pengendalian dengan tujuan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, apa sajakah pengendalian yang harus dilakukan oleh PT Sentral Bahari? Yuk kita diskusikan dengan teman-teman. Nah, mungkin hanya segitu pembahasan video dari kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. See you, goodbye.